Selamat sukacita di dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang begitu luar biasa. Saya pun ketika mendengarkan kesaksian ini saya diberkati. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada pagi hari ini kami boleh bersama di tempat ini. Kami percaya semua karena kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu terhadap kami. Engkau menyatakan mujizat-mu yang sehingga menjadi kesaksian dalam kehidupan kami. Kami Bapa mau sharingkan kesaksian. Biarlah ini Bapak juga menguatkan setiap orang-orang yang mendengarkan kesaksian ini Bapak yang baik. Kami mau jadi berkat bagi banyak orang lain Bapak. Terima kasih. Berkati Bapak acara hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya ditemani oleh Ibu Tessa yang luar biasa. Pada saat ini saya melihat dan beliau menceritakan sebuah kesaksian yang luar biasa, dan yang saya pastikan ketika siapapun yang mendengarkan video ini pasti akan diberkati. Baik, saya akan ada beberapa pertanyaan yang menarik bagi Ibu Tessa nanti. Namun saya sapa dulu. Selamat pagi Ibu Tessa. Apa kabar? Baik. Haleluya. Baik Ibu Tessa. Pertama kita mau sharing seperti biasa ya dengan apa yang sudah Ibu ceritakan. Nah, pertanyaan yang pertama, dari mana Ibu, gereja asal Ibu itu gereja apa? Asal gereja kami sebenarnya Pak HKBP di Langkan. Oh, HKBP di Langkan. Ya, HKBP di Langkan. Cuman karena posisi jauh, kami jarang memang ke sana. Makanya Natal semalam kami juga bilang sama kakak sebelah itu, kita Natal di situ aja sama KKR semalam. Kebetulan orang itu juga mau, suami saya juga mau, makanya saya kemari. Dari mana tahu Ibu ada KKR di sini? Iya, semalam itu dapat undangan dari Ibu. Dikasih undangan, terus saya tengok, ini KKR, Bu datang ya, kata Ibu. Ya, saya usahakan. Memang saya tengok KKR. Terus saya pikir gini Pak, KKR. Sebelumnya abang saya juga pernah ada tinggal di Medan, sakit waktu itu matanya nggak melihat sebelah. Kebetulan ada KKR dibawa sama kakak itu, puji Tuhan memang Pak. Pulang dari situ, puji Tuhan sehat, bisa melihat. Di situ saya tergerak hati saya. Ada KKR, kenapa nggak saya ikut? Saya memang gimana ya Pak, memang ada permintaan dalam hati saya. Mungkin selama ini memang saya berdoa minta, cuman mungkin belum dijawab sama Tuhan. Jadi saya berpikir saya harus ikut KKR ini gitu. Artinya Ibu tahu dari KKR ada undangan. Ada undangan. Dan yang membuat Ibu antusias dengan KKR ini, di mana Ibu juga sudah pernah mendengar kesaksian daripada abangnya sendiri. Oh, jadi ternyata abangnya juga dulu buta ya Bu ya? Iya, sebelah. Buta, luar biasa, dilawat Tuhan ketika di dalam KKR dijamah mengalami kesembuhan. Nah ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus perlu tahu, ketika kita mempunyai kerinduan untuk datang sama Tuhan, apapun kerinduan itu, mukjizat Tuhan pasti akan nyatakan. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ibu ini tadi sempat menceritakan bahwa dia ingin mempunyai kerinduan, sebuah kerinduan di mana Tuhan ingin memberkati, mengaruniakan seorang anak. Betul ya Bu ya? Nah, pertanyaan saya sama ibu ini, sudah berapa lama ibu menikah? Kami menikah 7 tahun. Sudah 7 tahun, oke. Cuman memang Tuhan memberikan rezeki pada saya memang tidak lama. Anak saya paling besar si Tessa itu lahir nggak lama, tapi setelah dia umur 3 tahun saya punya kerinduan untuk mempunyai anak lagi. Cuman 2 tahun mau menjelang 3 tahun memang belum dijawab sama Tuhan. Jadi memang saya sudah mempunyai kerinduan lah Pak selama 3 tahun itu. Oke, artinya ibu sudah selama 3 tahun menantikan Tuhan berikan saya kembali seorang anak. Iya. Gitu ya. Sudah 3 tahun Bu saudara, mau jalan 3 tahun ini, dan ketika ibu ini mendapatkan sebuah undangan untuk sebuah KKR, dia punya kerinduan Tuhan, saya mau, mungkin ini salah satu doa ibu ya, Tuhan karuniakan saya seorang anak kembali. Nah, Bu saudara dikasih oleh Tuhan,
Seperti saya katakan tadi, orang yang rindu masuk dalam hadirat Tuhan, dia pasti akan mendapatkan hadirat Tuhan. Nah, seperti yang dialami oleh Ibu Tessa ini, saya juga mau saya juga mau Ibu ceritakan kesaksian apa yang Ibu alami ketika sudah ikut acara ibadah KKR tanggal 15 dan didoakan oleh yang dipimpin oleh Pendeta Joni Nabitutu. Coba silakan Ibu. Ya, terima kasih ya Kak. Waktu saya tahu ada KKR sebenarnya hati saya sudah tergerak. Cuman memang menjelang mau KKR itu ada pergumulan Kak. Wow. Yang pertama, teman saya kemarin nggak ada. Kebetulan kakak yang sebelah rumah saya ajak, ada halangan nggak bisa. Yang kedua yang mengantar saya kemarin karena kebetulan saya tidak bisa naik Honda. Jadi jam 5 lah itu Pak. Artinya sempat terkendala. Iya, karena saya tengok undangan jam 6 saya harus sampai di sana. Sementara saya tengok jam 5 teman tidak ada, yang mengantar nggak ada. Bagaimana ini Tuhan? Tapi hati saya bilang ayo harus, apapun caranya saya harus sampai ke situ. Jadi suami saya pulang, memang dia posisi masih bekerja. Jadi saya bilang ini, Pak, ayo antar dulu aku. Mau kemana? Aku mau mengikuti KKR di gereja di Ampang, saya bilang gitu. Siapa temanmu? Nggak ada pula. Kalau nggak siapa aja panggil, semangati biar ada temanmu. Kebetulan dia nggak bisa Pak. Ayo antarkan dulu aku. Nah, kerjaanku belum siap. Sebentar saja, saya bilang itu. Jadi udah beres-beres lah katanya. Anak saya yang paling pertama kebetulan kakinya memang sakit. Jadi aku bilang, kakak ikut enggak? Kita ke gereja, kita ikut Natalan yuk. Dia bilang kaki saya sakit loh Mak. Nggak apa-apa, nanti kakak nggak usah pakai sepatu. Saya bilang kayak gitu. Ya udah ayo. Terbuka hati anak saya yang paling kecil menemani saya, yang paling besar. Ya udah ayo Mak katanya. Saya datang ke sini memang saya sedikit agak terlambat lah Pak. Saya tidak mengikuti dari awal. Nah, jadi setelah saya ikuti semua ibadah mulai dari saya sampai, terus pertama hati saya juga gini, waktu saya dipanggil untuk menyalakan lilin. Saya terkejut kan Pak. Kenapa harus saya? Segitu banyaknya di sini jemaat, kenapa harus saya Tuhan? Saya juga terkejut. Saya masih pertama gereja di sini. Kenapa harus Tuhan pilih saya untuk menyalakan lilin di depan? Tapi oh ya sudahlah. Saya maju ke depan. Terus tibalah saat Bapak Pendeta Joni Nabitutu untuk melaksanakan KKR. Pertama saya duduk kan paling belakang Pak. Maju 2-3 orang, 4-5 maju semua. Di belakang, Tuhan, aku nggak muluk-muluk minta samamu. Karena aku tahu dalam 1 tahun ini Tuhan banyak memberikan saya rezeki yang melimpah, kesehatan, anak yang pintar, suami yang baik, semua Tuhan berikan sama aku. Tapi aku punya kerinduan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan karunia sama aku. Kau berikan lagi aku anak. Aku rindu itu Tuhan. Tapi Bapak Pendeta bilang begini, ayo Ibu, siapa yang mau maju? Maju. Tapi kiranya Ibu malu mengakui dosa Ibu. Nggak apa-apa Ibu di belakang katanya. Terus saya bilang gini sama hati saya, kenapa saya harus malu sama Tuhan? Tuhan saja memaafkan dosa saya. Memang Pak, pergumulan saya di belakang, pertama saya malu. Berarti saya harus mengakui dosa saya dulu semua sama Tuhan. Kan gitu Pak. Pertama saya takut gitu. Apa Tuhan mau mengampuni dosa saya? Mungkin dosa yang kurang baik lah di masa-masa lalu gitu kan Pak. Tapi hati saya bilang, ayo harus maju. Mau menerima berkat atau tidak, maju. Saya bilang sama anak saya, kakak duduk sini dulu ya, mama mau maju ke depan. Enggak, aku ikut, kata si kakak. Ya udah ayo. Jadi saya maju ke depan. Kebetulan di sebelah saya ibu itu udah selesai didoakan, barulah saya maju. Tanya Bapak Pendeta Joni lah sama aku. Siapa yang mau didoakan Bu? Anaknya kah yang mau didoakan? Puji Tuhan Pak, anak saya sehat. Jadi apa pergumulan Ibu? Saya yang mau didoakan Pak. Kenapa? Saya merindukan karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan saya anak lagi karena penantian saya sudah hampir 3 tahun Pak. Sementara itu didoakan sama Bapak Pendeta. Didoakan semua segala penyakit yang mungkin menghalangi saya untuk mempunyai anak. Kiranya Tuhan mengangkat segala itu. Lalu saya mengakui dosa saya di depan, saya menitikkan air mata. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doaku. Ya,
Setelah selesai itu kan Pak, pulang saya ke rumah. Saya bilang sama suami saya, tadi aku maju loh Pak ke depan. Kenapa? Iya. Aku cuma mau bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku anak. Aku cuma minta itu sama Tuhan, aku bilang. Karena kurasakan berkatnya memang melimpah, itu ku syukuri, aku bilang. Cuman masih ada yang kurang dalam hidup saya, aku bilang gitu. Ya udah, berdoa lah. Sampailah pada tanggal 25 ya Pak, di sini Natal. Iya, tanggal 25 betul. Saya ikut Natal di sini, terus saya mendengarkan khotbah Bapak. Bapak bilang begini waktu itu, mungkin pun saya agak sedikit egois. Iya. Sekali-sekali kita harus menentang iman kita. Iya. Bapak bilang gitu, terus aku berpikir gini, mungkin terdengar egois ya kan Pak, menentang iman. Oh, oke, aku tantang Tuhan. Tuhankah yang mau mengalah atau aku yang kalah? Aku gitu Pak. Tuhan sabarkah mendengar keluh kesahku? Pasti sabar. Tapi siapa yang kalah di sini, Tuhan atau aku? Aku gitu Pak, saking egoisnya ya kan. Aku pikir-pikir lagi, kenapa aku berpikir kayak gitu ya? Kenapa aku menantang Tuhan? Pasti Tuhan kabulkan doaku. Pulang aku dengan sukacita dari sini kan. Tanggal 31 malam pergantian tahun. Kebetulan kami kan tahun baru di rumah masing-masing. Iya. Jadi saya berdoa sendiri Pak. Setelah saya berdoa sama keluarga, saya berdoa sendiri. Aku bilang lagi sama Tuhan, Tuhan ini udah mau akhir tahun, pergantian tahun. Besok saya akan menyongsong hari baru. Kembali lagi Tuhan, aku nggak minta banyak, aku gitu. Memang di dalam berapa satu bulan itu memang itu aja yang aku minta Pak, nggak jauh-jauh nggak. Kembali lagi Tuhan, pokoknya Tuhan sampai capek dengarkan doaku. Aku bilang gitu. Mau sampai kapan Tuhan mau dengarkan keluh kesahku, terserah Tuhan. Aku bilang gitu. Aku nggak minta banyak-banyak Tuhan. Kiranya Engkau memberikan karunia-Mu. Aku cuma minta itu Tuhan. Terus nggak lama, entah ada mukjizat atau apa, hati saya tenang sekali. Jadi seperti ada yang bilang, tenang, aku akan menjawab doamu. Wow. Seperti itu Pak. Oke. Terus 2 minggu berselang, memang mukjizat Tuhan yang datang. Waktu itu memang kebetulan saya mau pergi vaksin. Vaksin untuk yang kedua, kan, mau pergi ke Langgam. Jadi mungkin pun Tuhan bukakan jalan untuk saya. Nah, ayo kita pergi vaksin, kata bapaknya. Ayolah, kebetulan memang saya ingat karena mau pergi jalan-jalan kan Pak dari TK. Oh iya. Nah, kemungkinan surat vaksin itu perlu. Aku gitu kan Pak. Ayolah Pak, kemungkinan pun surat vaksin itu perlu, nanti anak kita jadi nggak bisa ikut. Aku gitu. Ya udah ayo. Kebetulan itu tanggal 14 Januari. Jadi pergilah saya ke puskesmas sama suami saya. Jadi mau vaksin, entah kenapa suami saya bilang jangan vaksin karena memang kenapa, aku bilang coba dulu dites dulu katanya. Tapi ini agak apalah dulu. Iya, oke. Hati saya pertama masih ragu Pak, betul atau enggak. Ternyata saya tes. Puji Tuhan Pak, di situ ramai orang bilang, ya Tuhan terima kasih berkat-Mu Kau tunjukkan di depan ramai orang. Aku gitu tuh, gitu Pak. Jadi ada ibu-ibu, kenapa Bu? Iya, saya lagi terima berkat Tuhan, saya lagi senang, saya bilang kayak gitu. Ya, akhirnya Tuhan jawab doa saya. Hari ini saya ditunjukkan Tuhan kalau saya akan mempunyai anak lagi. Oh selamat ya Pak, terakhir banyak yang kasih selamat Pak. Memang Tuhan itu luar biasa Pak, luar biasa. Jadi terakhir saya bilang sama suami saya, tengok Pak, Tuhan itu luar biasa kan. Dia bilang, aku nggak lama-lama kok mintanya. 1 bulan penuh memang aku berdoa itu yang aku minta. Sampai akhir tahun pun itu yang aku minta. Makanya Tuhan capek sendiri kan, kasihnya aku bilang. Baik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya jadi teringat dengan ketika Daud mengatakan hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Ternyata saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika kita merasa ada kerinduan untuk dekat sama Tuhan, Tuhan bukan hanya memberkati apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan juga memberkati apa yang menjadi pergumulan kita. Ibu Tessa, saudara kasih oleh Tuhan, ini menjadi suatu kesaksian yang luar biasa. Dia ketika berdoa juga doa yang sama di akhir tahun, dan dia merasakan ketenangan. Tuhan seperti berbicara dalam hatinya, tenang. Nah, saya jadi teringat dengan peristiwa Daud yang mengatakan hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan ini suatu kesaksian, dan saya pun juga diberkati bagi siapapun Bapak Saudara yang mempunyai kerinduan, pergumulan dalam setiap pribadi. Ketika ada kerinduan untuk Tuhan, Tuhan pasti akan jawab segala pergumulanmu. Jadi Ibu Tessa ini, Saudara kasih oleh Tuhan,
2 hari setelah tahun baru ya Bu ya mau vaksin itu ya? Tanggal 14. Oh tanggal 14 Tuhan mulai jawab, Tuhan berikan bahwa puji Tuhan ibu ini positif sedang hamil Bu saudara kasih oleh Tuhan. Kita doakan biarlah calon bayi yang ada di dalam janinnya, rahimnya Bu saudara akan selalu tumbuh kembang menjadi anak yang luar biasa. Baik Bu saudara dikasih oleh Tuhan, itu saja kesaksian. Sekali lagi saya mau katakan, hanya dekat Allah saja ketika ada kerinduan dalam Tuhan. Tuhan akan jawab. Itu. Mulai. Baik, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pada kesempatan pagi hari ini kami telah sharing dengan Ibu Tesalonika. Dia menceritakan sebuah kesaksian yang luar biasa ketika dia ada kerinduan untuk hadir dalam ibadah KKR Tuhan. Dia juga mengalami lawatan Tuhan, mengalami terobosan, mengalami jawaban yang dinanti-nantikan, yang selama ini kurang lebih 3 tahun Ibu Tessa merindukan. Tuhan berkati karuniakan seorang anak dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, saat ini Bapa yang baik, Engkau telah mengabulkan, Engkau telah menjawab pergumulan Ibu Tessa. Hamba-Mu berdoa biarlah calon bayi yang ada di rahimnya. Hamba-Mu berdoa berkati tumbuh kembangnya, berkati kesehatannya Bapa, baik dalam calon bayinya Bapa, baik juga ibunya. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hal yang tidak kami inginkan, Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Tetapi berkat-Mu yang akan kami boleh melihat, yang akan boleh terjadi atas keluarga Bapak Tessa dan Ibu Tessa ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami telah selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati.